106 di Untirta Smart and Energy. Ya, Nateco. Balik lagi ya kan? Kok ngantuk sih? Enggak ngantuk. Enggak ada seger tuh mata gue seger. Oke. Kali ini kita bakal nemenin Smartizen lagi ya di Night Night Show. Yes, dari jam 8 sampai jam 12. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Tetap di 106 Untirta Smart Energy. Halo. Kenapa nih halo-halo terus nih? Ngantuk lo ya? Tahu gua. Sekarang kita di segmen gosip. Gosip tipis. Nah. Gosip tipis. Siapa yang nggak tahu gosip tipis? Coba Oman. Nah, ini anak. Nah, sekarang kita ada di segmen Gopis ya, yang tandanya kita akan membahas gosip-gosip secara tipis. Iya nggak sih? Gosip pertama datang dari apa ini? Gosip pertama datang dari Papa Gading, Arkan. Papa Gading, kenapa ini Papa Gading? Yang sepertinya upload foto cincin. Captionnya nih, apa 2021 siap parkirkan hati, I can wait. I can wait. Inisial CP. Siapa CP kira-kira? Sang Pangarep. Iya. Tuh main lucu lu. Lucu sih tuh men. Pendapat lo gimana nih? Pendapat lo gimana? Ya gak apa-apa, syukur alhamdulillah. Kalau memang misalkan mau nikah lagi ya. Iya. Betul. Semoga lancar sampai hari H ya. Iya. Benar. Kalau Mama Gading? Mama Gading siapa? Adanya Mama Isel. Oh Mama Isel ya. Mama Isel. Mama Isel nggak mau nikah lagi. Mau. Katanya menanti Mama Isel katanya mau nikah lagi sama si AA katanya. Iya, AA pemain basket itu. AA kan. Salah itu. Langsung aja nih di komen-komen netizen. Mana? Biasanya mereka ada celotehan apa nih hari ini? Oh, katanya CP kontak person gitu. Cinta pertama. Central Park, Cipulir. Banyak yang nebak-nebak ya siapa pasangannya. Ini bener ada Cinta Park. Enggak, lu dibaca duluan kan pasti. Lu baca duluan kan tadi. Ketahuan. Malas jadi basi. Males. Banyak komennya bagus-bagus ya. Semoga dimudahkan katanya. Iya. Cisa Pabian Cisela Panastasia katanya tuh. Iya Allah. Cisa Pabian. Pada maksain. Ini juga masuk nih gosip selanjutnya. Belum. Nah, satu lagi nih dari siapa nih? Nesli 213 ya. Apa? Orang yang tersakiti akan dimuliakan di masa yang akan datang. So tahu lu. Kita Gading merasa tersakiti aja. Iya ya. Netizen juga kayak gini nih. Nah, bener. Apaan kali? Nah, gosip selanjutnya Arkan dari mana? Gosip selanjutnya datang dari Tia Arsetia. Dari Tia Arsetia yang dikabarkan salah satu fotonya bikin salfok karena mirip Eli Sugigi, ya Allah. Netizen ini ada-ada aja. Orang-orang foto baik-baik ya. Orang-orang foto baik-baik. Iya. Eli Sugigi juga jadi korban di sini ya nggak sih? Korban. Dimirip-miripin sama orang. Emang kenapa kalau dimiripin sama Eli Sugigi? Emang kenapa coba gue tanya? Iya. Kenapa kan seharusnya? Enggak, kalau gue tanya, emang kenapa? Nih kalau misalnya gue dimiripin sama Arkan tersinggung nggak sih kayak? Lama-lama lo mirip Arkan nih gitu. Arkan tersinggung nggak? Biasa aja sih, gue kan susah tersinggung gitu anaknya. Oh iya, siapa tahu Mbak Eli di sini malah yang tersinggung, korbannya Mbak Eli bukan Mbak Tia Arsetia nggak sih? Kalau dodonya merasa tersinggung? Iya, dimirip-miripin apa? Orang nggak ada saudara, nggak ada anak kembar ya kan? Tapi bisa aja mungkin, siapa tahu ada yang mirip dari salah satunya. Misalkan contohnya bulu matanya sih. Gitu. Bisa sih. Apa yang mirip kira-kira? Apa nggak baju? Gue jadi penasaran sama fotonya. Coba lu kasih lihat ke gue fotonya gimana. Agak lama ya. Oh lama ya, ya udah nggak jadi Smartizen bohong, bercanda. Lu lihat sendiri aja ya, banyak tuh di akun-akun gosip ya. Iya. Ini komentar dari netizen apa nih ceritanya? Apa nih ngomong apa nih? Komennya dari Acelin. Dari mana miripnya sih? Nah, tuh benar, dari mana miripnya? Mungkin miripnya dari orang dari mana ya? Sama-sama manusia. Ya sama-sama cantik. Ya Allah. Sama-sama wanita. Ya Allah. Sama-sama orang Islam. Ya Allah. Iya sih. Jadi lu nyebut terus sih. Iya sih. Iya. Matanya sama-sama ada dua. Iya, hidungnya satu mirip sih, bener sih. Hidungnya satu, lubangnya dua. Iya, bener ya. Salah sih, bener. Iya. Ya, yang mirip-miripin aneh nih. Ini terus dari Ernia 23 yang bilang mirip Eli, fix haters yang pro sama mbaknya yang Ono. Mbak yang Ono. Yang Ono yang mana? Dono. Kita tidak satu frekuensi nih sama Mbak Ernia nih. Mbak Ernia ini kayaknya gosip banget anaknya. Gila, sampai tahu loh sudah sana lo. Mbak Ernia, jangan gosip aja, masuk neraka kamu Berdosa antum. Buat siapa? Sosokan. Ini dari apa ada skor Palupi? Enggak.
Kalau bukan siapa-siapa hargain dong. Dia kan diet supaya cantik. Masa disamain sama kok lagi Nisa Sabian. Teh Nisa Sabian kamu teh. Dia cuma lagi pengen aja. Lagi pengen. Oh, jadi kabarnya si Mbak Tia Arsetia ini diet Arkan. Jadi sama-samain sama Mbak Eli. Mungkin sama-sama punya program diet mungkin. Oh, sama-sama program diet, punya program diet. Iya. Ya emang kenapa sih kalau tiba-tiba orang dimiripin mukanya? ini netizen tuh kadang suka aneh-aneh loh, heran. Ya Allah, orang cuma pengen diet doang, langsung Iya, disamain sama yang lain. Nah, dari siapa nih? Gyozalin. Gyozalien. Kasihan deh kalau emang ada yang keliru dengan apa yang dia sampein di buku dari sudut pandang gizi. Nggak harus ngejatuhin sampai bawa-bawa fisik gitu. Betul. Dia bukan nyakitin Tia Arsetia aja tapi juga Mbak Elinya. Betul, secara nggak langsung Gila. lu tuh udah menjatuhkan nama baik Mbak Eli juga. Iya, apa salahnya Mbak Eli? Gitu Iya, kan. Iya. nggak ada yang salah sih sebetulnya. Iya. Tiba-tiba kenapa lo coba mirip-miripin sama Mbak Eli gitu? Kenapa nggak mirip-miripin sama yang lain? Selena Gomez gitu kan. Hah? Selena Gomez. Iya, kalau bisa sih jangan sama-sama juga sih ya. Iya. Kalaupun sama-sama yang lebih cakep lah, Iya. gitu maksudnya. Berarti menurut lo Eli nggak cakep gitu? Cakep. Nggak, maksud iya cakep. Iya. Tapi bukan selera gua. Aman kan? Enggak. Iya ya. Aman dong. Cakep tapi bukan selera gua. Benar. Iya, karena kan pada dasarnya setiap orang itu ganteng dan cantik tergantung pasarnya. Porsi masing-masing. Iya. Aman, ya Allah, alhamdulillah. Nggak jadi dipecat ya. Nah, selanjutnya Arkan ada gosip lagi. Apa tuh? Gosip selanjutnya datang dari kasus pelemparan sampah plastik pada Itu mulut kan Daniel kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang Apalagi? dia Hah? akhirnya klarifikasi nih Arkan. Biasalah ya udah Bener kata punya netizen yang kasus, kemarin yang ini iya. komennya udah bikin kasus, bikin klarifikasi. Bener, ternyata pelakunya itu ibu-ibu. Jadi tolonglah netizen jangan jangan dibully lagi. Saya yakin tadi Anda makan kayak gitu ya Teh ya. Ini mah ibu-ibu nggak jelas nih pasti yang kayak Dan gini-gini ibu-ibu nih. tersebut mengatakan tidak sengaja melempar gitu. Nggak sengaja ngelempar, masanya ke mulut sih Bu. Ya kan ketahuan udah lagi mangga pasti dilempar ya. Keterlaluan emang si ibu-ibu ini nih. Kita Keciri pasti di percaya. majelis taklimnya diomongin orang terus nih kayaknya orang nih. Makanya dendamnya ngasihnya ke Kudanil. Di majelis taklim ketahuan nih ibu-ibu yang kayak gini nih ya, sering ini bawain makanan dari majelis taklim tuh dibawain. Dibungkus ya. Iya, digibahin sama ibu-ibu nggak terima, ngelimpahinnya ke Kudanil. Bu jangan kayak gitu Bu, masuk neraka kamu. Nah, captionnya nyiarkan pelaku pelemparan sampah plastik ke mulut Kudanil ini Iya. berusia 64 tahun dan berasal dari Cicalengka, Bandung. Sudah menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada Taman Safari Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini Bu Khadijah sendiri sudah dibawa oleh pihak berwenang untuk diproses secara hukum. Oh, ini Bu Khadijah bukan guru gua kan ya? Bu bukan ibu kan ya? Bu Khadijah, mana denger? Bukan lah ya. Ini kita coba lihat dulu lagi komentar dari netizen yang lainnya ya. Nah, komentar dari Y Pramita 24. Apa tuh? Gak yakin ibu ini orangnya. Gak yakin ibu ini orangnya. Jadi mungkin netizen berspekulasi bahwasannya Ibu ini tuh melindungi seseorang. Oh, si ibu ini melindungi seseorang. Masa iya ibu-ibu 64 tahun iseng banget ngelempar ke Iya mulut juga Kudanil? sih ya. Iya kan? Bener juga sih. Heeh. Terus siapa dong? Anaknya kali ya? Mungkin entah Ih, itu keterlaluan banget majikan atau anaknya atau siapa kan kita nggak pernah tahu kan. Wah, Bu mending aku Bu. Siapa itu Bu? Jujur aja Bu sama kita Bu. Bu biar kita kebukin orangnya Bu. Kok kasar saya ya? Kok Iya. kasar saya? Ini dari ada lagi dari AS namanya susah amat sih. ASTYWED. Mana hayangna naon sih heh. Nih, yakin ini ibu-ibu yang lempar, bukan anaknya atau siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Aku kok nggak yakin ya. Oh, Mas ini sama nggak yakin juga nih. Terus ini juga masih sama juga nih nggak yakin kalau ternyata beneran ibu-ibunya. kesimpulannya dari semua smartizen dan netizen ada sedikit tidak yakin ya di sini juga sama si ibu curiga ini. jangan-jangan yang lempar anaknya terus ibu ini pasang badan buat anaknya. Iya Allah, iya juga sih ya. Tapi kenapa jiwa ini tak yakin? Wih, lebay banget sih pakai jiwa-jiwa segala sih. Boy kemari, namanya Boy kemari. Ini nongkrongnya di mana? Di tengah jalan kayak gini. Iya. Itu gosip-gosip tipis hari ini. Tapi masih ada lagi nanti selanjutnya, masih ada gosip-gosip lagi. Tapi lu tetap stay terus makanya ya, biar tahu gosip-gosip terkini. Terus jangan kemana-mana, tetap di 106 Dewan Tirta Smart Energy. Au. Kudu aja di toel-toel, heran saya mah ya. Kan gitu, biasanya cewek tuh gitu kalau Apa? misalnya apa namanya? Apa tuh? Gue tuh tipe orang yang
kalau kayak gendang lo tau gak sih, dipukul baru bunyi. Jadi misalnya gue boncengan nih sama mantan gue dulu. Iya. Terus dia tuh kalau misalnya dia nggak nyuruh pegangan, gue nggak akan pegangan. Terus kalau misalnya dia nyuruh nih baru yang pegangan sih kayak gitu, itu baru gue ya pegangan gitu. Mirip kayak gendang lah ya. Iya. Dan gendang itu identik sama dangdut ya. Dan ini ada salah satu gosip dari salah satu pedangdut Indonesia. Bener ya, banget. Bagus kamu bridgingannya. Suka deh. Nih gosip selanjutnya datang dari Cita Citata. Kabarnya nama Cita Citata ini terseret dalam kasus dugaan suap bansos COVID-19 katanya nih. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Senin 8 Maret berdasarkan keterangan dari pejabat pembuat komitmen PPK Bansos Matius Joko Santoso, ada uang yang digunakan untuk membayar Cita sebesar 150 juta terkait suatu acara di Labuan Bajo. Diduga uang itu merupakan suap hasil setoran dari vendor bansos. Tapi kayaknya mungkin aja Cita-Cita itu cuma nyanyi doang, tapi keseret-seret. Nggak tahu ya, iya sebenarnya dia nggak tahu dananya itu dari mana, mungkin ya dia disuruh manggung aja kan. Cuman ini tapi ya sebetulnya Cita-Cita pun seharusnya sebagai penyanyi dangdut gitu ya, seharusnya tahu dulu nih ini acara apa gitu. Apakah acara politik? Karena kan setiap penyanyi pasti punya manajer dong. Iya, dan biasanya manajernya tuh harus ngulik dulu ini acara buat apa. Betul, gitu, harusnya biar seperti gak keseret-seret hal-hal yang kayak gini lah ya. Betul, nah ini ada dari Jeriadi nih komentar netizen nih apa. Tapi ngalirnya karena V dia nyanyi kali, gak usah digoreng lah. Jadi malah si Cita-Cita jadi kayak seolah korban gitu gak sih? Betul. Mentang-mentang dia nyanyi ikut-ikut keseret. Ini apa lagi? Kim Suji 69 baru-baru dapat bansos, kartu prakerja aja gak dapet. Iya, itu mana nasib bro? Sama gue juga gak dapet. Kalau mau udah kerja minta kartu prakerja. Udah kerja, gue banting nih meja sini nih gue sama gue nih. Lu mau dapet gak? Apa? Kartu prakerja. Gue udah kerja. Iya nggak boleh ya? Boleh juga sih nggak apa-apa. Ya udah makanya. Nafsu amat. Lumayan kan dapat pelatihan. Iya. Pelatihan yang bagus bukan cuannya. Ya. Pelatih duitnya kali. Nah selanjutnya dari Bima ya. Yes. Dari Bima. Kan bintang tamu gak ngerti uang itu hasil dari mana. Masa iya kayak gitu terlibat. Mending gak usah nyanyi kalau gitu mah. Betul. Tuh kan yang gue bilang tadi itu mungkin dia gak tahu kalau itu dananya dari mana. Gak tahu. Dan misalnya kita nih kalau misalnya diundang ke nikahan orang, ternyata itu uang dari si cowok korupsi makanya nikahin orang. Yes. Terus masa kita yang datang nyanyi harus tahu sih uang itu dari mana? BTW uang pengantinnya dari mana ya? Masa kita nanya gitu dulu. Iya. Gak enak bro. Lu kok pada julid gini sih? Kok udah julid sih? Ya harusnya masyarakat juga harus sadar ya. Iya. Maksudnya yang bikin berita ini juga lu tuh melihat dulu situasi dan kondisi Cita-Cita gitu. Apa sih yang gua omongin sekarang tuh nggak jelas sebetulnya ya? Iya, agak ngantuk loh nih sebenarnya. Gue tahu nyawa lo belum kumpul karena lapar ya bos ya. Enggak, lapar bos. Udah. Ya. Nah, gosip selanjutnya datang dari Wali Kota Blitar yang kabarnya ada sebuah tayangan video beredar dari media sosial memperlihatkan Wali Kota Blitar Santoso tengah berjoget dan bernyanyi dangdut bersama sejumlah orang. Mantep. Apa tuh katanya jadi beritanya? video itu mendapat sorotan publik lantaran sang wali kota terlihat asik bernyanyi dan berjoget diduga tanpa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Bagus, Bapak bagus. Lalu dalam video itu tampak Santoso memakai kemeja batik asik berjoget di sebuah panggung. Ia terlihat tak mengenakan masker, begitu juga sekitar 10 orang lainnya yang berada di sekitarnya. Bagus. Lalu setelah itu Nah, Santoso juga sempat terlihat nyawer alias memberikan beberapa lembar uang ke sejumlah perempuan di atas panggung yang bernyanyi. Mantap Bapak. Nah, beberapa pria di panggung pun ikut terlihat berangkulan. Cakep. Mengabaikan ya. Kalau gue sih menanggapi tentang kasus ini ya. Gimana nih saudara Arka? Ya semuanya. Iya. Mungkin ya wajar lah joget buka masker gitu ya. Iya. Wajar lah. Asal masih sadar ya.
Bukan. Oke. Maksudnya kalau misalnya lu joget pakai masker kan ngap juga, Iya. ya kan? Jadi makanya kenapa mungkin Pak Santoso, Santoso Iya, benar. Pak Santoso ini buka masker mungkin karena takut ngap. Atau Iya. mungkin sebelumnya juga sudah dites swab ya karena mungkin karena dia saya negatif. Iya, bodo dengan 10 amat orang gitu. lainnya ya. Dengan yang lainnya bodo amat mau positif mau negatif yang penting saya joget ya Iya. kan ngemburin Lagi uang. naik nih, iya nggak sih? Lagi naik nih, Iya. gitu. Lagi tiging lah ya. Lah bercanda Bapak Santoso lah ya bercanda jangan digorok sayangnya. Iya, digorok nanti. Nah, sekarang komentar dari netizen nih ya, dari Apa tuh? Dari Roof. Iya. Yes. Wali kota dangdutan, rakyatnya bingung mikirin makan. Astagfirullahaladzim, betul Bapak Santosa. Wali kota dangdutan menghambur-hamburkan uang. Iya, di saat Rakyatnya tidak punya uang, Bapak mikir Bapak. Astagfirullahaladzim, mau masuk neraka ya Bapak. Ya bercanda Bapak. Habis ini akan diseret ya Pak ya. Bercanda Pak, ya Allah. Iya, terus abis itu dari Soneta Ambarsari. Pejabatnya nggak pinter-pinter sih, harusnya edukasi rakyat, ini malah kasih contoh yang kurang baik. Betul, sejauh ini kan masyarakat tuh kan masih percaya dengan apa Pandemi namanya COVID-19 ini, apa? Iya, maksud gue percaya, bukan itunya. Apa tuh? Percaya sama hal-hal yang covid mah sebetulnya nggak ada. Konspirasi lah, masih percaya sama konspirasi. Termasuk gue. Kalau gue beberapa sih, maksudnya ya akhirnya gue pun sadar kalau misalkan COVID-19 itu sebetulnya ada, memang ada. Waktu dulu pun gue sadar kalau COVID-19 ini udah ada dan sekarang tuh sudah makin masif gitu loh virus ini. Jadi harus semakin hati-hati dan harus apalagi semakin ketat protokol kesehatannya. betul, ya. apalagi COVID-19 ini kan bisa maksudnya lebih menyerang ke usia-usia yang bisa dibilang cukup lumayan tua ya. Dan Pak Santoso ini penyakit katanya umurnya 102 ya Bapak ya. Semoga sampai di umur 102 ya. Iya maksudnya Iya. gitu. Nah, dari Kusnandar Dewi, cuman grand opening yang dihadirin biliar yang melanggar prokes yang joget-joget sama KLB. Mah nggak langgar sama KLB mah nggak langgar jadi kemarin tuh sebenarnya Rizky Bilar juga sempat dapat teguran dari Polres setempat karena mengadakan grand opening restorannya. Tapi dia langsung langsung diringkus gitulah. Rizky Bilarnya. Ya, cuman kalau si wali kota ini kalau misalnya videonya nggak nyebar ya aman. Oh, wah. Kalau gitu saya mau jadi pejabat ya kayaknya enak ya. Nih dari McLaren 23 nih. Emang nggak ada pasal hukuman mati bagi yang bersenang-senang di atas penderitaan. Gue ulang nih dari McLaren nih. Bagus nih. Emang nggak ada pasal hukuman mati bagi yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Tanda tanya. Bagus pertanyaannya kamu McLaren. Bagus. Good, very good, mantap lah pokoknya mah ya. Harusnya ada ya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain tuh kayak misalnya pacar selingkuh itu juga termasuk kan? Tapi nggak harus mati juga dong hukumannya, ya Iya, kan? digigitin semut aja 10 aja dikasih ke bajunya, ya nggak sih? Aduh, itu sakit sih. perih juga sih, ya nggak sih, ya kan? Gak apa-apa lah ya, hukumannya itu. McLaren jangan gitulah kasihan. Itu menyangkut hak manusia untuk hidup, jangan ya. Gimana lagi nih? Oke, lanjut deh. Menurut siapa lagi nih, Dewi? Apa sih? Aku kok nggak tahu. Kamu mau norak? Karena lu nggak tahu, mending kita lanjut ke gosip selanjutnya. Gosip selanjutnya ada apa gosip selanjutnya? Nah, kayaknya gosip selanjutnya bakal. Udah habis ya? Iya. Alhamdulillah, udah habis selanjutnya ya. Iya, itu berarti tandanya kita harus nyetel Linkin Park. Race. Iya, apa sih ini iridescent? Asik. Lu gimana? Selama pandemi lu ngapain aja sih? Olahraga dong, Arkan. Ya. Gua ngabisin waktu tim rebahan sih. Rebahan kalau lu ya. Gua pribadi sama sih. Sama rebahan, tapi ada beberapa kali gue juga menyempatkan olahraga. Aduh, kenapa gue menyempatkan olahraga? Karena agar perut saya tidak cipluk. Antum menyindir saya. Saya juga tuh. Oh iya. Ternyata lupa. Antum nggak lihat nih perut saya? Terlihat Cipluknya sekali seperti apa tuh? jelas. Smart Vision. Cipluk bro. Jadi makanya salah satu biar menjaga perut gua nggak begitu cipluk banget, akhirnya gua olahraga kan. Oke. Nah gua
Tapi ya tetap sih harus olahraga yang sekiranya tidak bersentuhan. Tapi gue melakukan olahraga yang bersentuhan. Maaf ya Smartiza, saya tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk Smartiza. Tapi tetap tenang aja. Jadi kebetulan klub basket gue juga menerapkan protokol kesehatan. Betul. Pakai masker, yakin. Ya mainnya sih nggak pakai masker dong, ngap dong, ya kan. Iya. Cuma seenggaknya sebelum dari situ kita misalkan sebulan sebelumnya kita melakukan swab test satu klub tuh. Iya. Yo negatif baru gitu. latihan. Keren kan? Wow. Buang-buang cuan sekali. Kaya bro. By the way, Smartizen nih saat pandemi ada kita apa namanya? Smartizen tuh tim yang suka olahraga atau tim rebahan ya? Betul. Iya. Tapi kalau misalkan lagi pandemi gini kan biasanya olahraganya nggak boleh yang bersentuhan ya. Nah kalau misalkan ini corona udah beres nih, lu olahraga apa aja yang mau lakuin nih kira-kira Smartizen? Boleh bola nih voli, langsung. basket, misalkan bola, apalagi yang kira-kira bersentuhan. Baseball sih, iya baseball bersentuhan sih baseball. Bersentuhan. Bersentuhan ya? Cuman dia emang ada pelindung, ada sarung tangan segala macam. Oh iya sih. Iya. Tapi bolanya kan ya dari tangan ke tangan lain gitu kan ya. Tapi pakai sarung tangan. Tapi pakai sarung tangan sih ya. Oh iya juga sih. Masih tetap pakai aman lah ya. tongkat, pakai sarung tangan. Oh, itu iya. dilakukan saat pandemi juga nggak apa-apa Masih sih. aman mungkin ya. Apalagi ya Gitu, misalkan, terus ini bulu tangkis. sebenarnya benar-benar. Terus kalau misalnya gue sih akhir-akhir ini berhenti nge-gym. Wah, anak gym nih, gimnastik ya. Semenjak pandemi sih. Terus kemarin Kenapa? sempat jadi member lagi tapi emang agak ribet aja, kita harus ya pakai sarung tangan kan, jadi keringetan ya, agak sedikit gak nyaman aja. Ribet ya. Betul. Nah, Gitu. ngomong olahraga nih ya. Lu tahu nggak olahraga bola voli? Tahu dong. Apa tuh? Bola voli itu bola. Iya. Aduh, masya Allah. Ya bola yang dipukul pakai pakai ini apa? Punggung tangan ya? Pakai ini juga tahu, pakai tangan ini juga. Telapak tangan. Iya, pakai telapak Iya. tangan, pakai telapak tangan justru. Nah, Smartizen, bola voli ini dimainkan dalam permainan voli ini bola bagian dalam dari bola basket sebetulnya. Tapi tentu sekarang ini nggak berlaku ya. Karena pada tahun 1895 penemu olahraga ini yaitu William J. Morgan menggunakan bagian dalam dari bola basket sebagai alat olahraga ini agar tidak seberat basket sehingga dapat dimainkan orang-orang yang lebih tua. Oh, berarti pada dasarnya dia adalah permainan orang-orang tua ya? Dulu umumnya. sejarahnya seperti itu. Iya. Karena kalau menurut William J. Morgan ini Sering nih muncul di LKS, tau gak sih? Iya. Zaman-zaman dulu. Siapa Siapakah penemu bola voli? penemu olahraga bola voli Iya. misalkan. Ya, nemu nih, sering banget Sering nemu. nih, sampai inget dong. Betul, bener kamu. Dan bola ini menjadi standar bola voli hingga bola khusus akhirnya diproduksi oleh Spalding. Nah, Spalding ini nggak cuma bola voli, basket pun dari Spalding ya. Dan dirancang berdasarkan olahraga lain asal Jerman bernama Faustball. Soalnya kan emang dari awalnya dia dari bola basket, dalamnya bola basket. Betul. Jadi masa bola basket dan bola Ibaratnya voli. runtutannya dari bola Iya, basket ya. Betul. Nah, permainan ini kemudian berganti nama akhirnya jadi volleyball. Nah, gitu. Nah, sekarang ada jambol nih. Apa tuh? Jadi kalau jambol ini dalam pertandingan bola basket hanya dilakukan saat pertandingan baru dimulai dan setelah kedua tim bertanding kembali memasuki lapangan setelah rehat babak pertama. Aturan ini telah berlaku sejak tahun 1936 ya kan. Jadi sebelum itu jambol dilakukan di tengah lapangan setelah masing-masing tim berhasil memasukkan bola ke dalam keranjang basket. Yes. Hasilnya permainan basket ini berlangsung begitu lama. Iya, bener nggak? Nggak tahu ya. Lu pakai peraturan nggak mainnya? Ya pakai peraturan, cuma kok kayaknya ini peraturannya nggak tahu ya gue. Antum mau main basket gimana sih? Iya salah saya juga sih. Saya memang pernah jadi atlet basket dan saya tidak melihat sejarahnya. Mohon maaf. Jambol itu kayak gimana, saudara Arkan? Oh, jambol. Jambol mah awal pas lu main basket. Gini maksudnya, kan dilempar ke tengah gitu kan? Iya. Iya, tapi jadi kalau dulu tuh katanya dilakuinnya dua kali berarti. Jadi mainnya lama gitu, bikin main lama. Enggak juga sih, jambol mah gitu doang sih padahal. Terus kalau misalnya yang sekarang kan dia cuma sekali di awal doang kan? Iya, kalau sekarang di awal doang. Kok jadi olahraga sih jambol, nggak bilang aja basket sekalian gitu ya? Apaan sih nggak jelas? Nggak bohong, bercanda ya. Lanjut ada lagi dari medali emas Olimpiade nih. Aneh apa nih? Karena presiden yang terbatas dan akhirnya yang tertinggi. Apa nih yang tinggi? Tentu sayang jika lu apa sih? Jadi gini nih, iya. antum nih. Jadi dulu pada awalnya tuh
medali emas tuh sebenarnya emas murni ya kan. Oh. Tapi karena persediaannya terbatas ya. Sekarang tuh katanya 93%-nya perak dan tembaga gitu. Jadi yang lain tuh emasnya cuma dipoles di depannya aja. Cuma 1% aja ya sebagai pemolesnya ya. Tapi kalau dulu tuh sempet emas murni, bener-bener emas Bener-bener emas murni gitu tuh ya. Iya, buat atlet-atlet pemenang tuh. Tapi itu berlaku di tahun 1912 aja. Oh. Gitu. Oh my god. Jadi sekarang tuh kalau misalnya atlet-atlet dapat medali emas itu sih lebih ke 93%-nya tembaga perak lah. 1%-nya baru emas gitu ya. Iya. Oh my god. Jadi kalau dijual mah nggak laku. Iya sih. Jadi jangan dijual ya Smartisan ya. Kalaupun dijual juga dipajang lah, kan itu prestasi. Masa dijual sih? Betul, nah, salah satunya biar nggak dijual sih kayaknya. Ya nggak sih? Mungkin itu sih biar jadi kebanggaan lah gitu. Nah selanjutnya nih ada bola kotor baseball. Smartisan mungkin nggak nyangka ya hal ini kalau semua bola yang digunakan dalam Major League Baseball sengaja dibuat kotor. Ya emang sengaja. Katanya sih agar bola tersebut tuh nggak licin saat dimainkan gitu. Jadi setelah selesai dari proses produksi, bola-bola tersebut dimasukkan dalam lumpur dari sebuah lokasi yang dirahasiakan di sungai katanya. Hal ini telah dilakukan selama hampir 75 tahun. Oh gitu. Jadi kenapa sebabnya si bola baseball selalu kotor? Ya nggak sih? Kan suka main bola baseball nggak sih? Kasti mungkin ya, bukan baseball ya. Beda kan ya mungkin ya baseball sama kasti. Beda dong, kalau kasti itu dia warna bolanya warna hijau kan? Hijau, kalau baseball tuh putih. Baseball berarti belum pernah gue. Gue pernah dong. Gue softball pernah, baseball pernah. Kena muka semua. Sakit bro, sumpah. Kenapa gue juga agak trauma sih sama bola. Bola tuh nggak basket. Siapa yang bola mana yang belum pernah nyium gue? Nggak ada sih. Emang iya. Volley pernah, Iya. basket pernah, Iya. kasti lo tau kasti pernah deh kayaknya. Terus softball tuh gede banget. Itu lebih gede dari baseball. Kalau baseball kan kecil, tapi itu keras banget Arkan. Iya, gua pernah. Bolanya gua pernah megang. Pernah megang dan itu gede banget. banget. Main keras sih. Kena pipi, semua pipi, muka. Tapi kayaknya lebih kerasan ini ya. Apa tuh? Barbel yang di gym ya. Jahat banget sih kalau kena barbel, penyok muka gue. Oh iya sih. Terus teman-teman SD gue tuh dulu sempat bilang kayak gini, kalau misalnya ngenain gue lah, untung kenanya Tiara. Emang kenapa? Soalnya gue gak pernah nangis anaknya. Lu nahan kali ya? Sakit sumpah sih. Sakit sih sakit. Cuman emang gue nggak cengeng bocahnya. Jadi teman-teman gue tuh bersyukur kalau kena gue. Jadi sebelah gue misalnya ada teman gue nih cewek, namanya Denovita. Kalau kena si Deno mamam kita katanya. Orang tuanya datang. Iya. Kalau kena santai gitu ya. Iya. Sering banget tuh kelempar serutan lah, basket, sepak bola segala macam tuh kena muka gue mah aman. Terus Smartisan lu kalau mau lempar apa-apa, kalau mau berantem butuh samsak Tiara aja. Aman. Tenang. Lu misalkan lagi berantem sama pacar nih, butuh samsak. Aduh, gitu ya. tega banget ya. Tiara aja aman, tenang. Karena dia gak akan ngelapor deh. Tuh, tapi sekarang mau melapor lah. Oke, selanjutnya ada lagi nih olahraga bulan. Ya, luar angkasa ini kan memiliki banyak kemungkinan yang tidak diketahui manusia ya kan. Jadi NASA telah mendarat di planet Mars untuk mengumpulkan data dan memastikan bahwa planet Mars tersebut dapat ditinggali manusia. Dengan pikiran tersebut, olahraga menjadi sesuatu yang epik katanya. Golf adalah satu-satunya olahraga yang pernah dimainkan di bulan pada tahun 1971. Astronot Alan Shepard pernah bermain golf di bulan. Gila, main golf di bulan. Nggak, gue masih nggak ngebayangin ya kan. Jadi kayak melambung gitu. Gimana? Melambung gitu, cuman bisa apa ya? Bisa dicoba kita imajinasikan ya Smartisan ya. Kan dipukul tak. Jadi dia cuman kayak apa ya? Kayak melayang aja nih bola nih. Melayang-layang dong berarti ya. Iya kan intinya dari golf ya. Dia harus masuk ke lobang dong. Iya nggak sih? Iya sih, cuma terus kan kalau misalnya si bola melayang, masuknya kapan? Nah, lobang, aduh, kenapa ini berarti? Takut kaget. Lobangnya tuh di sebelah mana, di bawah? Apa Iya di mana kan? coba? Harusnya di bawah. Biasanya kan di bawah. Kalau golf pada umumnya. Iya. Nah, ini main golf di bulan, di mana bolongannya? Iya, di mana kan? Ayo. Nanya balik ya. Pusing ya daripada mikirin golf di bulan. Mendingan dengerin lagu dulu nih dari Ungu nih, Berikan Aku Cinta ya kan. Nah, kita tadi lagi ngomong olahraga nih, Smartisan ya. Ini kita lagi coba-coba baca berita tentang olahraga. Iya, udah lama soalnya selama pandemi itu kayak berita-berita olahraga tuh agak sedikit menipis loh. Karena ya kan harus ada social distancing itu, protokol kesehatan tadi. Jadi nggak boleh. Tapi dengar-dengar nih Arkan, katanya timnas sepak bola putri mulai latihan nih. Iya betul. Jadi timnas sepak bola putri yang dipersiapkan untuk SEA Games 2021
telah melakoni pemusatan latihan perdana di Gelora Bung Karno pada hari Senin lalu kemarin ya, di tanggal Jakarta 8. tentunya. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan bersyukur timnas yang sudah lebih dari 1 tahun ini nggak punya kegiatan, Iya. yang punya 1 tahun nggak punya Iya. kegiatan itu, akhirnya bisa balik lagi buat latihan Iya. gitu kan. Semangat ya buat tim putri ini. Iya, nah pelatih timnas putri Rudi Eka Priyambada mengatakan fokus pada latihan perdana adalah pengenalan para pemain. Mengingat ini merupakan yang pertama kalinya dia bertemu Iya. dengan 38 pemain. Wow. Oh, jadi ini masih Iya. perkenalan ya, masih perkenalan paling ya. Mungkin basic back to basic lagi karena mengingat kan setahun gak latihan ya, Iya, takutnya pasti, ada basic-basic iya, yang bener. sedikit lupa gitu kan. Nah, Sedikit lupa juggling buat juggling bukan sih namanya? Iya, gocek, iya. lupa gocek ya kan. Nah, selain itu skuad Garuda Pertiwi juga diberikan materi ringan seperti penyegaran lewat pertandingan internal. Iya. Ya, jadi main antar internal gitu, 12-12 ya Iya. kan. Gitu. Lawan Tapi internal sendiri dulu. gue yakin sih ini pasti mereka sudah, dan gue juga Sudah sempat berita. piawai karena sudah masuk timnas kan. Ya, selain itu kemarin gue sempat lihat beritanya juga kalau mereka Ya. ini sebelumnya sudah dites dulu Iya, sebelum latihan. benar. Tapi BTW ini kan apa namanya? Apa tuh? Wisma atletnya kan dipakai. Ya mungkin bisa dipakai wisma yang lainnya mungkin ya. Iya. Wisma apa ya? Iya, Saya mau wisma ngomong atletnya wisma, dipakai. betul. Nah, selanjutnya nih. Apa tuh? Coba kita kok susah turun. Bisa nggak? Nah. Kabarnya Shakira jadi korban pelecehan menjelang duel PSG versus Barcelona nih, Aduh, Arka. minta ditunjuk sama Pique ya dia. Rese Apa nih. nih? Jadi diva asal Kolombia Shakira menjadi korban pelecehan menjelang leg kedua 16 besar di Liga Champion antara Paris Saint-Germain versus Barcelona di Paris Kamis lalu nih, Arkan. Nah, nama wanita seksi ini tertera dalam sebuah spanduk yang dibentangkan Ultras PSG. Yes. Nah, mereka melansir fan PSG sengaja menciptakan suasana bermusuhan untuk menyambut Barcelona di ibu kota Prancis. Oh, sengaja. Tapi kenapa harus menyerang dari Sisi wanita personal gitu loh. Apalagi kemarin itu kan Hari International Women's Day. Iya, sekarang kita belum ngucapin tahu Selamat Hari Musik Indonesia. Iya, Selamat Hari Musik Indonesia. Oh, gue lupa. Betul Iya. Selamat Hari Musik Indonesia ya. Dan kemarin juga Selamat Hari Wanita Internasional bener. ya. Jadi dikurang-kurangin lah ya pelecehan seksual tuh apa Iya, gitu. jangan sampai kayak gini lagi lah ya. Iya. Apalagi nih? Jadi pasukan Ronald Koeman akan bertanding ke Paris untuk mengejar defisit antara 1-4 ya waktu itu skornya saat mereka takluk di kandang sendiri. Ini aduh, gua tuh ya salah satu penggemar Barcelona juga sih, kemarin sempat ya aduh gimana ya, bukan Gimana malu tuh? sih, jadi kayak Kok di kandang sendiri gitu ya. Kalahnya di kandang sendiri. Kalau di kandang lagi, orang kan. mah masih ada martabat gak sih? Pulang dengan kalah it's okay. Iya, cuma di kandang sendiri kandang kan. sendiri agak nyesek sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dan mungkin untuk membuat suasana di klub Barca makin tegang ya, fans PSG sengaja menggencarkan provokasi gitu ya. Iya. Di selama akhir pekan kemarin, Ultras PSG ini menyalakan suar dan meluncurkan spanduk yang menghina Barcelona dari dan Shakira. Kenapa harus ke personal Shakiranya sih? Nggak ngerti lagi kan? gua. Mentang-mentang yang ngerti deh pokoknya Padahal si Shakira orang Paris kan bisa dibilang secara intelek ini ya keren ya. Iya. Kok masih kayak gitu. Iya, masih gitu kan. ngejelek-jelekinnya tuh secara personal itu. Kalau misalkan mau klubnya atau dari skill pemainnya ya silahkan lah. Tapi kalau buat personal jangan lah ya. Benar. Aduh, selain itu ada berita apa lagi nih, Ra? Selanjutnya coba kita lihat lagi ya. Apa nih? Nah, ternyata Aremania ikut menyukseskan Piala Menpora 2021. Wow. Jadi karena di masa pandemi ini ya, jadi daripada mereka membuat suatu kegaduhan. Iya, kegaduhan. Jadi ikut mendukung. Nah, jadi setelah izin Piala Menpora keluar nih di tahun 2021, hal ini menjadi tantangan ialah menjaga supporter agar tidak datang ke stadion
Stadion. Nah, jadi siapa namanya? Tadi si Menpora. bukan. Apa? Si Aremania ini Aremania. menjaga supporternya untuk tidak datang ke stadion gitu. Oh. Jadi tidak berkerumunan dan tidak nonton bareng. Nah, Takutnya yang dikhawatirkan adalah menimbulkan ada klaster baru. iya, Kan di COVID-19. sepak bola benar. Gitu. Nah, jadi menurut Korlap Aremania sendiri, Ahmad Ghazali, penempatan Aremania di grup Piala Menpora 2001 cukup membantu lah ya. Yes, sebab dengan bermain di Stadion Manahan Solo, Aremania yang bandel makin kesulitan katanya. Iya. Pria yang juga humas Aremania itu menyebut sudah diajak bekerja sama oleh kepolisian di Malang Raya untuk melakukan sosialisasi ke Aremania di koordinator wilayah atau Korwil di Aremania. Di ketiap mungkin cabang-cabangnya kali ya. Iya, tapi Dia udah alhamdulillah melakukan lah ya. koordinasi untuk tidak untuk melanggar, menonton benar. langsung ke lapangan. Jadi nontonnya cukup di TV aja ya. Bener. Dukungnya di TV aja. Bener, bisa Cukup di asal TV aja. jangan malah ngajak nobar lagi. Udah nggak datang ke stadion tapi masih nobar di kafe misalnya. Itu sama aja sih. Lu menimbulkan sekeluarga aja udah yang nonton bareng sama bokap, bareng sama nyokap, bareng sama adik lu yang Aremania. Oke. Oke. Masih ditemani kita berdua nih ya sampai jam 12 malam nanti. Bentar lagi nih jam 12 nih, Bro. Bener banget ya. Nah, jadi Smartizen, kira-kira Smartizen tuh tim yang suka rebahan atau tim yang suka olahraga di kala pandemi ini ya? Bisa langsung share aja di kita olahraga apa kira-kira yang Smartizen biasa lakukan di pandemi. Langsung aja kirim di WhatsApp kita apa Arkan? Di 081 808 106 106. Nah, iya. masih kurang jelas juga. Atau bisa juga DM di Instagram @diauntirta ya. Nah, apa nih kalau Arkan? sekarang nih ya. Iya. Nah benar nih. Kemarin selama gua pandemi, olahraga yang bisa gua lakuin Apa? ya selain gua waktu itu basket ya. Iya. Ini sih gua workout di rumah. Wow. Kayak Lo anak workout banget berarti ya? Enggak juga sih. Wow. Kalau lagi pengen aja. Gua kira six pack. Jadi hasilnya jadi. Enggak. Sama sekali enggak. Terus apa? Boro-boro biar ngilangin penat aja. Sama seenggaknya ngeluarin keringet lah ya. Iya. Gua plank, sit up, terus push up. Terus? Apalagi ya, barbelan. Oh, udah sih paling itu aja. Iya. Gue tuh pengen jogging lagi sebetulnya. Pengen jogging. Jogging lah. Hah? Jogging mah aman sih. Aman sih, gue tuh pengennya jogging di alun-alun. Cuman katanya alun-alun masih tutup. Gue belum tahu infonya tahu lagi sih. Ini kan perumahan-perumahan kayak yang ada running space-nya itu di Citraland. Oh ya? Itu Citraland tuh ada buat running. Jadi ada komunitas running juga kalau pagi-pagi. Gue biasanya di situ. Oh ya? Gue cek di situ. Jadi dia masih ada pemandangan. Ya nggak terlalu perumahan, masih ada space pemandangan gitu. Jadi asik lah kalau pagi-pagi. Pagi-pagi ya? Matahari pagi masih tuh. kayak gitu. Saya siaran jam 12 ya? Iya. Paginya saya lari ya? Nah jadi Tipes kalau langsung. misalnya olahraga tuh harus dibarengi dengan kedisiplinan ya kan ya. Jadi kalau misalnya menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengkampanyekan healthy at home atau sehat di rumah. Betul gitu. sekali, tepat sekali. Iya, jadi yang olahraga di tengah pandemi tetap mesti dengan melihat protokol kesehatan demi mencegah penularan virus COVID-19 ya. Karena itulah tidak semua jenis olahraga bisa dilakukan lantaran rentan menjadi sasaran penularan COVID-19. Bener. Makanya nih Menteri Pemuda dan Olahraga menerbitkan surat edaran nomor 6.11.1 garis miring Menpora garis miring 6 garis miring 2020 tahun 2020 untuk mengatur kegiatan olahraga yang bernaung di bawah Kemenpora. Iya. Dan sebelumnya kompetisi sepak bola, basket dan olahraga tim lainnya banyak yang ditangguhkan. Diselesaikan lebih awal bahkan dibatalkan akibat pandemi. Dan menyambut era new normal ini, Kementerian Olahraga memberikan panduan lewat surat edaran itu bagi organisasi yang hendak kembali menggelar kompetisi olahraga di tengah pandemi. Nah kemarin sendiri gue juga ngeliat di Instagram ya. Para pecinta IBL dimanapun kalian berantem. Dari gue liat kemarin juga sempat ini tim-tim basket Indonesia itu lagi di tes swab. Oh biar bisa pertandingan lagi. Gue rasa sih nanti mau ada pertandingan. Emang mau ada pertandingan lagi sih di bulan ini pada bulan depan ya. Gue agak lupa lagi. Gue udah nggak terlalu ngikutin sih. Gimana kemarin gue liat instastorynya itu beberapa tim mungkin
per hari itu kan ada 12 tim apa ya? Apa ada 10 tim gue lupa. Di Pokoknya semua. semua, cuma kemarin baru setengah tim atau seperempat timnya dulu gitu. Oh iya. Karena kan kemarin kalau gue lihat ini banget sih, ketat lah, bisa dibilang lumayan ketat. Begitu turun bis lu langsung disemprot sama disinfektan, satu orang tuh. Terus barang-barang lu juga di sterilin pakai disinfektan juga. Habis itu lu langsung cuci tangan, habis itu lu di swab. Satu orang di swab tuh. Habis itu cuci tangan lagi, disinfektan lagi, baru mereka bisa berangkat ke hotelnya mungkin. Iya, dan sekarang kan sudah ada vaksin ya, ada vaksin. Yes. Jadi semoga aja bisa berakhirlah pandemi ini. Betul. Jadi biar kita bisa melangsungkan pertandingan-pertandingan olahraga yang selama ini kita tunggu-tunggu selama setahun ya. Dan kita juga bisa nonton juga. Iya, itu sih yang lebih pentingnya Smartisan. Nah, apa nih? Apa tuh? Biasanya kalau misalnya olahraga yang aman dilakuin di rumah, kalau kita belum nggak mau bersinggungan sama orang lain, itu kita bisa masih melakukan parno ya. Jumping jack. Apa tuh jumping jack? Nah, apa tuh? Jumping jack itu jenis olahraga yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi nggak perlu peralatan khusus nih Smartisan. Jadi cukup dengan sepatu olahraga yang nyaman aja gitu. Jadi manfaatnya dari jumping jack sendiri menekan resiko penyakit jantung, menguatkan otot paha, betis, bokong dan bahu. Wah, nih pas banget nih. Lo pernah nggak sih jumping jack? Sayang kamu ikutan jumping jack ya olahraga. Yang gini loh. Biar ininya bagus nih. Nah, bahunya biar bagus, biar kuat kalau gotong. Aku Bukan. kok jahat sih? Gotong galon. Nah, jadi nggak nyusahin aku gitu. Iya. Lagian pasti di rumah ada bapaknya yang ngajarin kan ya. Iya. Kecuali dia anak kosan ya. Iya. Nah, biasanya Arkan tahu nggak sih cara-cara untuk melakukan jumping jack sendiri apa? Wah, biasanya sih ya, katanya sih jumping itu berdiri dengan kedua kaki lurus dan kedua tangan di samping. Nah, gini. Ya, lo tau gak sih yang tepuk nyamuk lah? Kalau zaman SD itu tepuk nyamuk gak sih? Gitu-gitu, lompat sambil baring kaki kedua tangan, terus sambil tes gitu lah pokoknya, mantep. Kebayang ya Smartisan ya? Kebayang gak sih? Jadi tangan lu awal di pinggang, pas lompat ya kaki lu rapetin dulu. Jadi pas nanti kaki lu ngelebar, tangan lu juga ngelebar tapi sambil nepok gitu. Zaman SD itu kita sering ngelakuin Gua ini. rasa lu senam-senam ada lah kayak gitu ya. Iya. Selain olahraga itu, lompat tali termasuk olahraga gak sih? Iyalah. Itu enak banget loh skippingan. Iya nggak? Skipping ya. Iya. Lompat tali skippingan. Skipping bener. Kalau manfaat dari skipping itu meningkatkan koordinasi tubuh, menjaga kesehatan jantung dan juga menguatkan otot kaki. Oh, gue sering nih kalau misalnya salah satu hobi gue adalah lompat tali. Lu bisa ini tahu, kalau misalkan lu sering lompat tali gitu ya, lompat tali kan, lu lompat tali ya segini doang apa emang berapa kali? Maksudnya cuman satu kaki, dua kaki gimana sih? Semangat sekali sih. Iya, dua kaki gitu apa satu kaki gitu? Gua masih main di dua sih. Dua kaki. Ini cobain ini satu kaki lama-lama bisa ini loh, bisa betisnya. slam dunk loh. Oh, keren tuh slam dunk. Wow. Swing gitu kan. Gue tuh dulu sering nonton basket juga kan. Waduh. Jadi mantep tuh cowok-cowok yang bisa slam dunk tuh bulu keteknya kan kelihatan ganteng ya, jadi ganteng ya tapi keringatnya tuh kayak auranya Aduh kan ya, saya emang nggak bisa, jadi nggak ganteng kalau saya mah. Nah, selain skippingan, lu juga bisa sit up. Yang gua lakuin di rumah juga nih, sit up nih. Jadi saat ini adalah olahraga yang bisa dibilang sederhana banget ya, tapi mesti dilakukan dengan cara yang benar nih. Ada beberapa cara melakukan sit up, pilih yang paling nyaman itu ya. Iya bener. Ada yang sit up tuh begini kan ya? Iya bisa di lewat ini ya, apa sih namanya? Di sela-sela leher, di dekat kepala lah, di dekat kepala sini gitu kan. Dan manfaat dari sit up ini adalah menguatkan otot perut. Nah, memperbaiki postur badan, meningkatkan fleksibilitas. Nih buat Smartisan yang rebahan aja di rumah, coba deh sit up sambil tidur kan enak ya. Iya. Sebelum lu sit up, ya coba lu cek dulu berat badan lu naik apa enggak. Iya. Kan lu rebahan mulu nggak ngapa-ngapain. Tapi nih kan salah satu olahraga favorit gue adalah lari. Gue dari juga. Kenyataan. Iya. Udah minum obat Arkan? Udah dong bro. Lihat kayaknya agak sedikit gatel tenggorokannya. Iya, karena tadi kebanyakan minum es terus. Udah jalan-jalan ke Jakarta, padahal
sejingkring doang dari sini. Jakarta ya. Iya. Ya ampun. Nah tadi selain olahraga lari dari kenyataan ya, lanjut lagi. Pokoknya Smartizen bisa ngelakuin yoga ya. Ya ngelakuin olahraga yang bisa dilakukan di rumah nih Smartizen ya. Nah kalau yoga itu bisa lah lihat tutorialnya dari YouTube. Gue sendiri pernah ngelakuin yoga ya. Yoga sendiri bukan yogi. Aduh. Mantan ini kayaknya disebut-sebut nih. Enggak, dulu tetangga gue punya anak kembar namanya Yoga Yogi. Yoga Yogi. Iya. Oh my god. Nah, biasanya 1 jam yoga tuh lumayan nguras keringet sih Arkan. Oh ya? Serius. Capek. Dan Yoganya lu gimana gerakannya? dia tuh kayak apa ya, peregangannya tuh banyak. Jadi entah lo kayak posisi Telentang. posisi Tengkurap. mangkok. Mangkok tuh gimana tuh? Terus Posisi mangkok tuh gimana? Gue belum kebayang nih. kayak bowl gitu lah pokoknya. Jadi kayak Ada gambar ayamnya kah gitu? No. Oh enggak. Jadi kayak misalnya kaki lo diregangin, terus tangan lo diregangin juga, Yeah. terus pelan-pelan kedepanin yang kayak gitu. Terus Aduh. emang yoga tuh biasanya menyejukkan hati juga kan? Gue tuh nggak tahu kenapa suka mantap gitu kalau ngeliat-ngeliat perempuan lagi yoga, apalagi ngeliat di Instagram tuh kayaknya wow gitu. Nah, Sangat atletis Menggodi. gitu badannya ya. Iya. Bagus gitu kayaknya. Saya tuh pengen gitu kayaknya punya pasangan yang yoga gitu gitu. ikutin, Bagus. lesin aja di Wah, kelasnya. Dan lo juga harus ikut. Tapi serius sih, yoga tuh bisa selain bentuk tubuh ya. Yes. Bentuk tubuh mah bonus lah, tapi jernihin pikiran juga. Wah, biar Jadi- nggak kotor kayak saya ya. Jadi pikiran kita tuh misalnya stres nih di kerjaan numpuk segala Yes. macam, Smartizen dan Arkan boleh. Yoga tuh bisa membersihkan pikiran, jiwa jadi lebih tenang gitu. Mantep lah pokoknya. Bisa dibilang yoga nih sekalian olahraga lu sekalian bermeditasi lah ya. Iya, soalnya dari alunan musiknya juga dia pakai musik klasik. Pakai musik kadang. ya? Terus kalau misalnya nggak mau pakai musik juga dia kayak dia lebih ke apa ya? Apa tuh? Suaranya juga kita sesuaikan dengan meditasi tadi. Oh. Gitu. Jadi sambil menjernihkan pikiran. Menjernihkan apa lagi? Ya, apa aja yang bisa dijernihin dah. Nah ini selanjutnya olahraga yang gua lakuin nih Smartizen. Apa tuh? Yang bisa dilihat kalau kelihatan itu kelihatannya Iya, simpel tapi lumayan wah, menarik otot. jelas. Ya. Ini tuh apa memperkuat otot perut. Membuat manfaatnya. Lu tahu apa ini plank namanya? Iya. Jadi selain memperkuat otot perut yaitu memperbaiki postur tubuh, meningkatkan fleksibilitas tubuh juga tentunya. Oke. Gitu. Dan caranya mungkin lu tahu nggak sih cara plank gimana? Tahu nggak? Sikut. Nih jadi ya kalau misalkan lu punya matras ya lu pakai matras. Kalau nggak punya di matras, lantai pun nggak apa-apa. tempat tidur juga boleh kan? Kalau tempat tidur terlalu apa ya bisa dibilang Empuk. terlempuk. Tidak terlempuk. menantang ya. Terus si badannya juga kan yang ada malah ketahan sama kasur. Oh gitu. Kan plank tuh gini. Nahan perut ya. Posisi lu kayak lagi mau push Push up. tapi Cuman tangan lu lebih ke dalam lagi dan posisinya gimana ya jelasinnya ya. Nah, tapi posisinya tuh kita nahan pakai sikut sama sikut sama ujung apa sih? kaki. Pergelangan tangan sama ujung kaki. Iya, sama ujung kaki. Jadi posisi tubuh tuh mesti lurus horizontal gitu. Jadi itu tarik otot perut ke dalam gitu posisinya. Nah, dan pertahankan posisi itu selama beberapa detik. Ulangi terus, repetisi kayak gitu terus. 20 menit juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kalau misalkan lo kuat sih nggak apa-apa Iya. gue mah. Bener banget. Kalau gue plank paling kuat waktu itu berapa 2 menit sih gue waktu itu. Paling kuat 2 menit doang, sisanya enggak ya udah. Kalau gue tuh ngeplank tuh kadang-kadang kalau misalnya apa namanya nggak pakai timer, cuman kayak dihitung aja sampai 100 sampai 200 kah, tapi 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Ya ilah. Kalau gue pakai timer, kalau gue harus pakai timer 1 menit. Kalau beras 1 menit gue masih lanjut terus gue masih kuat, masih gue lanjutin 2 menit. Udah cukup, nanti baru lagi. Kalau gue gitu sih. Iya, soalnya 1 menit aja serius agak sedikit melelahkan ya. Bagian tangan gemeter gak sih? Iya, terus kan? ini nih kalau udahnya itu otot perut loh. Kerasa sakit. kan? Iya, sakit bro. Itu makanya saya ingin plank lagi nih ya. Iya, rajin-rajin lah plank. Nah, kalau misalnya Smartizen melakukan olahraga yang di rumah, usahakan untuk tidak meminum minuman yang tidak seharusnya ya, karena otot-otot tuh bakal terbakar. Contohnya gitu. apa emang? Kayak misalnya minuman beralkohol. Oh gitu. Itu iya. nggak baik karena Nggak baik. kalau misalnya Anda pencinta olahraga ya, jangan minum karena ototnya kebakar gitu. Sekali-sekali Jadi mah nggak percuma. apa-apa, Iya sih. tapi jangan kebanyakan.
Ya, Minuman keras. minum. Iya. Kita dapat tanggapan dari Smartizen ya. Ada dari Kiki di Serang nih Iya. katanya nih. Kata dia tim rebahan olahraganya e-sport. Oh, olahraganya itu main ML, mungkin ya, Iya. main PUBG. Ngemil. Udah Iya. melar antum. Melar. E-sport olahraganya sambil nyemil sih. Sambil mungkin ya. nyemil. Sambil Biasanya main nyemil gak sih e-sportnya. orang-orang e-sport tuh? Wah, nggak paham, gue bukan anak gamer soalnya, bukan gamer Kita tampan tanya idaman gue. Ferry kali ya. Mungkin bisa jadi nanti kita tanya Ferry nih, kira-kira dia kalau misalkan main e-sport tuh Sambil nyemil apa Sambil tidak nyemil apa peduli enggak? sama waktu. Biasanya ada tuh cowok-cowok yang kalau misalnya udah main game nggak peduli sama makanan, nggak peduli sama pacarnya, Ada nggak peduli banget, sama ada apapun di dunia ini. ini nih Kiki, lu kalau kebanyakan e-sport, kalau lu punya pacar dan lu sering main e-sport, tolong beratin juga cewek lu. Iya. Kalau udah ngambek, aduh, cewek gara-gara game doang bisa kemana-mana lo ngocehnya lo. Bener. Kayak teman gua, bukan cuma ngoceh, Heeh. yang ada malah selingkuh juga ada lo kayak gitu, ngeri kan makanya. Udah hati-hati lo Kiki ya. Seneng banget nih kayaknya. Apa tuh? Seneng banget Senang nih banget kayaknya. kalau udah mau closing, ya Iya. kan? Udah jam 12 malam tandanya kita mau pamit undur diri di Betul, Smartizen. tapi sebelum kita undur diri, undur diri ya. Iya. Ini kan kita pembahasan hari ini adalah olahraga. Today sport. Betul. Jadi buat Smartizen, kita ingetin buat terus olahraga di rumah ya walaupun lagi Iya. pandemi ini, jangan malas-malasan, jangan rebahan terus, oke? Oke. Arkan Ganis pamit. Tiara pamit. Bye bye.